So in a way, when we design residential spaces, it also has to reflect the personality and the lifestyle of the owner, of the user. For example, my grandfather loved to host events. That's why in our house we have that sequence of space, the clear division between the private and the public space. So Hadiprana Design Consultant was founded by Hendra Hadiprana in 1958. So he just returned from the Netherlands as he studied architecture and interior, and he really wanted to spread his appreciation and love towards the Indonesian culture towards everyone in Indonesia and even outside Indonesia. So with this collaboration with Mosaic Art, our design intent was to combine two cultures together because that is our trademark, to create something eclectic. Therefore, it will become unique and contemporary. So with this collaboration, we combined the Javanese batik, traditional batik, and also the Balinese florals to create a new composition and to create new applications for these traditional artworks that was actually designed back in the days of when Hendra Hadiprana was very active here in the office. So we try to breathe new life into the old designs while bringing new applications and new purpose and new materials into these artworks. Hai, selamat siang teman-teman designers. Ketemu lagi dengan saya Ruby di acara Mosaic Art Tale of Tiles Webinar Series. Pada episode yang lalu, kita kedatangan pembicara dari Han Awal Architects, yaitu Bapak Yori Antar, yang membahas tentang membawa warisan budaya dari masa lalu ke masa sekarang dan juga masa depan. Pada episode yang lalu, Pak Yori banyak menceritakan tentang pengalaman-pengalaman beliau pada saat beliau melakukan rekonstruksi dari rumah-rumah adat yang ada di beberapa titik di Nusantara ini. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan episode yang lalu dan ingin melihat versi rekamannya, bisa langsung login dan juga subscribe ke Mosaic Art YouTube channel. Untuk teman-teman yang mungkin belum mengenal apa itu Mosaic Art adalah pelapis dinding 3 dimensi yang berbahan konkret. Oleh karena itu, mosaic art bisa dipakai baik untuk area interior maupun eksterior bangunan. Dan karena mosaic art terbuat dari konkret, mosaic art memiliki sifat yang serupa dengan konkret dalam hal kekuatannya dan juga daya tahannya terhadap cuaca. Ide awal pada saat kami menciptakan mosaic art adalah keinginan kami untuk bisa menghadirkan suatu produk pelapis dinding yang berkualitas premium, yang bukan hanya sekedar pelapis dinding biasa, tetapi lebih merupakan suatu karya seni. Kami sangat mengutamakan unsur dari kreativitas dan juga desain dalam setiap kepingan-kepingan mosaic art. Oleh karena itu, kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan para desainer dan arsitek Indonesia dalam setiap desain produk kami. Dan pada 2 bulan yang lalu, bulan Maret, kami baru saja meluncurkan 20 desain baru yang kami namakan Signature Collection, yang merupakan hasil karya kolaborasi antara Mosaic Art dengan 7 designers yang memiliki, masing-masing dari designers ini memiliki karakter yang sangat kuat dalam setiap karya-karya desain mereka. Kami harap dengan peluncuran 20 desain yang baru ini bisa semakin memperkuat tujuan kami untuk bisa membantu para pemakai pengguna Mosaic Art untuk bisa mendapatkan produk pelapis dinding yang bisa memiliki tampilan seni, namun juga ready to use dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Banyak arsitek dan designers yang dalam pekerjaannya pasti mereka ingin untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang unik dan beda daripada yang lain, sesuatu yang bisa menjadi icon yang mungkin bisa dikenal banyak orang. Nah, kami dari Mosaic Art bisa membantu teman-teman designers untuk membuat custom design. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai satu desain tertentu yang ingin diwujudkan dalam bentuk Mosaic Art, kami bisa membantu untuk
memproduksinya untuk bisa memenuhi keinginan dari teman-teman desainer sekalian. Ini adalah salah satu contoh produk custom yang pernah kami buat pada saat untuk project yang ada di project hotel yang ada di Bogor. Nah, kami bisa membuat produk seperti ini dengan 2 warna dalam satu tiles. Untuk finishingnya juga, kami juga bisa dibuat seperti keinginan dari teman-teman, dibuat custom. Seperti misalnya contohnya pada produk ini, kami bisa membuat, ini dibuat dengan sistem 14 wash. Jadi, karena seperti yang tadi saya sudah sebutkan di depan, karena mosaic art mempunyai sifat yang serupa dengan konkret, sehingga hampir semua teknik aplikasi finishing yang bisa dilakukan di atas permukaan konkret, bisa dilakukan juga di atas permukaan mosaic art. Singkat kata, kami berharap melalui mosaic art ini, kami bisa membantu para designers untuk bisa bereksplorasi, mewujudkan kreativitasnya, baik dalam desain, bentuk, pola, dan juga warna, yang pada akhirnya kami harap bisa membantu dalam pekerjaan-pekerjaan desain mereka. Mosaic Art Tale of Tiles adalah suatu webinar berseries, di mana Mosaic Art sebagai tuan rumah akan mengundang pembicara yang akan membagikan pengalamannya dan juga pengetahuannya mengenai trending topik-topik yang sedang tren di dunia interior dan juga arsitektural. Webinar ini sendiri akan berlangsung selama 40 menit dan pada akhir dari sesi akan ada sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, teman-teman ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung masuk ke dalam Q&A box, kemudian nanti kami akan merespon pada akhir dari sesi. Pembicara kita pada hari ini adalah Ibu Mira Hadiprana, CEO dari Hadiprana Design, bersama dengan Ibu Sutaraya Hadiprana Suryaudaya, selaku brand representatif dari Hadiprana Design. Hadiprana Design didirikan pada tahun 1958 oleh Bapak Hendra Hadiprana. Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, Hadiprana Design senantiasa mewujudkan impian klien-klien mereka untuk menjadi kenyataan melalui proses yang dinamis dan progresif untuk menciptakan suatu pengalaman eklektik dan kontemporer yang dengan unik akan berbicara kepada berbagai ragam generasi. Pelayanan mereka mencakupi landscape, interior, spatial lighting, artworks, dan design and build, dengan proyek-proyek yang meliputi proyek residensial, hospitality, dan industri komersial. Tanpa lebih panjang lagi, saya persilakan kepada Ibu Mira dan Ibu Raya. Silakan. Perkenalkan, saya adalah Mira Hadiprana dan di sebelah saya ada Sekar Raya. Ini adalah keponakan saya dan kami bersama-sama pada hari ini ingin berbagi sebetulnya ya tentang perjalanan dari Hadiprana dan khususnya itu adalah dari artwork Hadiprana. Saya berharap bahwa apa yang bisa kami sharingkan pada hari ini itu bisa memberikan pembukaan atau pencerahan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini ikut webinar ini. Silakan. Baik, saya mengawali terlebih dahulu. Ini adalah rumah saya. Kenapa saya perlukan untuk memberikan foto ini? Karena saya ingin memberitahu bahwa saya tinggal di dalam satu rumah itu sudah 20 tahun yang lampau. Tetapi rumah ini secara arsitektur itu mungkin biasa. Tetapi ada artwork yaitu hal-hal seni yang memang ditambahkan, yaitu pilar-pilar ini. Ada 7 pilar yang ada di situ ya, dan tidak hanya pilar saja, tetapi juga ada penahan ya yang berada di atas, itu pun juga terbuat dari kayu merbau. Seluruh pilar dan penahan ini itu benar-benar itu terdesain untuk apa? Terdesain secara khusus dan unik. Dikhususkan sekali untuk bangunan ini dan sampai dengan hari ini artwork tiang-tiang ini tuh masih tetap kokoh, tidak pernah terbelah ya. Karena apa? Karena memang terbuat dari merbau. Dan ini adalah pintu ya.
bagi kami pintu itu adalah sesuatu yang tidak, kalau bisa tidak dibiarkan hanya terjadi seperti pintu biasa. Ini adalah sebuah pintu art. Jadi ini terbuat dari kayu jati dengan ada tambahan, yaitu detailnya itu adalah dengan brass ya. Jadi ada brass yang begitu terukir di situ, dan ini adalah satu pintu yang luar biasa. Nah, kalau kita masuk, ini adalah sebuah, saya katakan itu sebagai ruang penerima tamu ya. Kalau dilihat, aduh banyak sekali. Kenapa? Karena kami ya sudah 20 tahun ya tinggal di sini, jadi banyak sekali artwork demi artwork yang memang saya beli gitu ya. Tapi satu hal, kalau saya beli artwork itu saya selalu tahu nomor satu, saya harus suka. Dan hal yang kedua, apakah artwork itu memberikan makna? Nomor satu itu makna untuk saya, gitu ya. Jadi ketika saya melihat artwork itu, apa yang saya bisa dapatkan, gitu ya. Jadi contoh itu adalah di sebelah sisi kiri, itu adalah artwork memang yang kami buat, itu adalah seperti sebuah console table, tapi itu terbuat itu dari, idenya waktu itu adalah dari congklak, seperti itu ya. Sementara yang ada di belakang saya itu dibuat oleh Bapak Rudy Correns ya, dia seorang Swedia, Belgia, yang membuat itu sudah tua sekali, tetapi itu menjadi sebuah artwork yang sangat indah sekali. Dan ada dua lukisan di situ juga, ada John Martono, itu pun juga seorang kontemporer ya, dan itu luar biasa bagusnya. Kalau Anda melihat juga di sisi kiri saya itu ada meja kopi, tapi di bawahnya itu terbuat dari batu kali, begitu ya, terbuat dari batu kali. Saya ingat sekali ayah saya yang memberikan batu kali itu, waktu itu hanya gelondongan seperti itu saja, tetapi saat itu dia cuma bilang begini, ini dijadikan sebuah meja. Dari situ saya mengerti bahwa kita sebagai desainer itu bisa pakai apa saja untuk menjadi sebuah bentukan artwork. Nah, ini adalah sebuah lukisan sebetulnya yang dibuat oleh Iketut Sugantika. Ya, idenya itu adalah, ide awalnya itu lipatan daun sirih untuk membuat canang sari. Dia pernah melihat ibunya membuat canang sari dengan lipatan daun sirih, jadi dia timbul ide. Dia bilang, kalau begitu bagaimana kalau dia membuat lipatan-lipatan seperti origami, begitu ya, yang terbuat dari kanvas, dan itu dia berikan kepada ibu-ibu yang ada di Bali. Jadi mereka itu diberikan pekerjaan seperti ini. Kemudian si Ketut Sugantika itu mengecatnya. Ya, dan artwork ini itu sangat luar biasa, dan judul dari artwork ini adalah Keindahan yang Berlapis-lapis. Nah, kita saat ini sudah tiba ya. Tibanya di mana? Tibanya ini adalah ruang makan formal ya. Ruang makan formal ini, kalau Anda bisa lihat itu ini adalah ruang makan formal saya di rumah ya. Seluruh dari barang-barang yang ada di sini ini benar-benar kalau saya bilang adalah hasil karya dari dapur Hadi Prana ya. Mulai dari chandeliernya, kemudian dekoratif decorative mirrornya, ya, lalu ada bangku-bangku yang ada di situ. Saya tidak tahu, tapi bagi saya ini adalah karya yang ya sangat klasik ya, seperti itu. Sebagai latar belakang itu adalah satu lukisan, dan lukisan itu dari Bali ya, dan saya teringat sekali bahwa lukisan itu diberikan oleh ayah dan ibu saya. Jadi kalau saya ingin katakan itu adalah bahwa karena saya ingin berbincang tentang artwork ya. Artwork itu adalah barang-barang seni yang kita peroleh dari kapan sampai kapan, begitu ya. Dan itu mungkin kita bisa peroleh itu dari negara dengan negara, tetapi bagaimana kita meletakkannya, menurut saya itulah seni itu sendiri ya. Dan ketika kita melihat barang-barang itu seperti berlomba untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Jadi untuk saya selalu ketika melihat barang-barang itu,
entah ya, saya suka sekali. Kenapa? Karena setiap barang itu bercerita sesuatu untuk saya. Itu dia. Mari kita akan mulai. Ini adalah jadi saya akan memperkenalkan tentang Hadiprana Artwork ya. Hadiprana Artwork itu sebetulnya hanyalah salah satu divisi, tidak yang terbesar. Divisi ini cukup kecil, cuma 30 orang ya. Dari mana? Dari Hadiprana. Nah, Hadiprana Design ini sebetulnya terdiri dari ada 6 divisi ya. Ada arsitek, interior, artwork, landscape, special lighting, dan design and build ya. Nah, di dalam Hadiprana desain proses itu sangat bersinergi dan sangat berkesinambungan. Artinya apa? Artinya ketika arsitek itu ya, itu yang pertama kali itu yang akan dipanggil untuk membangun sesuatu, maka arsitek itu ketika dia sudah mendesain, dia akan mempersiapkan yaitu panggung untuk interior, panggung untuk artwork, panggung untuk landscape, panggung juga untuk special lighting. Itu adalah sesuatu yang sudah ada di benak hati para arsitek kita. Nah, bagaimana dengan interior? Interior itu juga akan mempersiapkan panggung untuk artwork, untuk special lighting, seperti itu. Dan bagaimana dengan artwork dan landscape dan special lighting? Nah, kita ini harus itu merespek setiap konsep desain yang memang sudah digariskan dengan begitu kuat dari arsitek dan interior. Nah, sebagai informasi, Hadiprana Artwork ini tidak hanya melakukan atau bekerja untuk proyek yang didesain khusus hanya untuk Hadiprana saja, tetapi kami juga bekerja sama dengan desainer-desainer di luar daripada Hadiprana. Ya, jadi itulah kenapa, karena pekerjaan kami itu sangat fleksibel sekali. Silakan. Nah, mengapa yang namanya Hadiprana Artwork itu harus membangun sebuah divisi sendiri ya? Jadi dulu kami tuh berpikir memang yang namanya arsitek ya. Arsitek itu kalau kita melihat seperti tubuh manusia ya, itu arsitek itu adalah menghadirkan atau menciptakan itu body atau cangkrangnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan interior? Interior itu menciptakan furniture, yaitu the life atau nyawa dari bangunan tersebut. Supaya apa? Supaya bisa berfungsi untuk menjadi tempat tinggal. Jadi sudah ada arsitek, sudah ada rumahnya, atau sudah ada bangunannya, sudah diperlengkapi dengan furniture-nya, semuanya ada. Apakah stop sampai di situ? Rupanya ada sesuatu yang tidak cukup. Nah, ketidakcukupan itulah yang membuat awalnya dahulu, yaitu Pak Hendra Hadiprana, itu berkata, di dalam setiap interior dan di dalam setiap architecture, itu perlu sebuah jiwa atau perlu soul. And that soul itu adalah artwork itu sendiri. Jadi barang-barang seni itu adalah artwork. Nah, sekarang dipertanyakan, barang seni yang seperti apa yang kita buat? Ini bukan sebagai pure art ya. Pure art itu adalah seperti seniman yang betul-betul itu membuat segala sesuatu, seni ekspresi dari seniman. Tidak, kami itu membuat applied art. Jadi artwork kami itu terdesain, itu karena kami itu sudah mendapatkan konsep desainnya itu dari arsitek dan dari interior. Atau kalau ada landscape-nya juga, kita juga sudah menerima konsep desain dari mereka. Dan untuk apa si artwork itu? Artwork itu adalah untuk memberi penekanan, untuk memberi jiwa, untuk memberi sesuatu, sehingga apa yang disebut dengan arsitek itu, rumahnya kah, atau bangunannya kah, atau furniture-nya, semuanya, itu semakin meningkat. Dan itu menjadi tugas dari Hadiprana Artwork. So how does artwork itu bisa transform space? Kata transform itu artinya mengubah sebuah ruang. Bagaimana sih? Nah, kita memiliki ada 6 atau 7 strategi yang kita lakukan, dan ini berdasarkan pengalaman. Jadi tidak ada teori, yang ada tuh karena pengalaman. Dari pengalaman ini muncullah strategi-strategi ini ya. Strategi yang pertama, ya,
How does artworks transform spaces? Is by playing scale atau bermain dengan skala. Yang pertama, ya, kita itu memperbesar sesuatu yang tadinya itu kecil. Konsep dasar dari ini adalah kipas. Kipas itu biasanya kan kecil ya. Tapi ketika kita diminta untuk membuat sesuatu yang quite extravagant untuk Hotel Four Seasons, untuk menjadi background dari sebuah reception, untuk supaya ini bisa inviting, bisa menarik seperti magnet dari tamu-tamu itu, maka kita berpikir, oh bagaimana kalau kita membuat konsepnya itu adalah kipas. Tapi bukan kipas yang kecil, tapi kipas yang besar. Kipas yang besar, dan ketika kita mendesain itu, desainnya itu harus seturut dengan saat itu ada Champalimaud. Dia cuma bilang begini, it must be French Deco style, but you have to campurkan itu, combine that with the Indonesian historical story. Dan inilah yang terjadi. Kedua, kita membuat sebuah artwork itu yang oversize, custom, ya. Ini pun untuk apa? Ini untuk saat itu ini ada di keraton, ya. Kami bekerja sama itu dengan Burega Farnell, ya. Ini betul-betul besar, dan kalau tidak ada sebuah decorative chandelier yang cukup wow dan megah, maka ketinggian dari ceiling ini itu akan membuat orang masuk itu seperti hilang, seperti itu, ya. Dan saat itu kami mendesain itu, ini adalah decorative chandelier yang terambil dari ide sebuah mahkota, ya, mahkota yang dipakai oleh Pandawa. Dan ini yang terjadi. Jadi ketika ini ditaruh di situ, itu betul-betul membuat ruangan ini menjadi komplit sekali. Di pojokan demi pojokan itu memang kita berikan sculpture. Tetapi sculpture ini penting sekali untuk, karena tidak terlampau tinggi, makanya harus lagi diberikan tambahan ya di atas, yaitu oversize chandelier seperti ini. Silakan. Kemudian ini adalah di pelataran, ya. Kami mendapatkan sebuah ruangan yang betul-betul tidak bisa diubah karena tinggi sekali dan kosong sekali seperti itu. Dan ini adalah kemahiran dari arsitek dan interior design dari Hadi Prana untuk berkata bahwa kita membutuhkan yaitu decorative lamps yang beraneka macam ukurannya, tetapi harus terambil dari Indonesia, ya. Untuk apa? Untuk turun dari atas. Dan kemudian di bawahnya tetap membutuhkan juga sesuatu sculpture. Dan sculpture yang kita desain itu adalah sculpture dari Moko, ya. Moko itu tadinya cuma kecil-kecil saja, tetapi untuk project ini itu kami enlarge itu sampai ke hampir 1,30 meter untuk per Moko itu, ya. Jadi boleh dibayangkan ketika tidak ada decorative lamp yang kita taruh di atas itu, ya, dan tidak ada Moko, mungkin ruangan ini tidak menjadi sehangat seperti sekarang ini. Tidak menjadi palatial seperti sekarang ini. Nah, kalau tadi kita itu membuat transform space itu yang terlalu tinggi seperti itu, sehingga membuat orang itu tidak, rasanya itu lenggang sekali. Nah, di Holiday Inn Hotel kami ini harus mengisi sebuah lobby yang sangat besar, sangat luas. Jadi ketika kita tidak meletakkan satu benda yang betul-betul shouting di situ, maka kelenggangan ini membuat orang masuk itu seperti hilang. Nah, di situ kami mendesain sebuah artwork, itu furniture artwork. Ya, furniture artwork ini terbuat dari bahan fiber, ya, tetapi ide awalnya itu adalah pohon dengan daunnya dan dengan akarnya. Dan ketika itu sudah jadi,
kami bersyukur sekali karena ini menjadi sesuatu yang experience ya, sesuatu experience yang baru bagi tamu-tamu di situ, bahkan ini menjadi objek untuk mereka pakai untuk difoto ya sebagai Instagram. Nah, hal yang kedua saat ini, strategi yang kedua, yaitu kita bisa mentransform space dengan artwork itu dengan create a theme for each space. Create a theme untuk setiap space. Jadi menciptakan tema untuk setiap ruangan. Biasanya ini kita lakukan untuk hotel. Hotel itu kan kebanyakan adalah dengan ukuran yang sama, layout yang sama, furniture yang sama, hanya berbeda dengan color scheme-nya. Yuk kita contohkan ini. Ini kita juga bekerja sama dengan Bu Rega Farnell ya. Pada saat itu ada 4 macam standard room sebetulnya. Dan 4 macam standard room ini semuanya sama kecuali warnanya berbeda. Saat itu kita diminta oleh owner itu untuk membuatkan sebuah artwork yang tidak too classic, kontemporer, tetapi harus bisa mewakili itu adalah standard room Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan inilah dia. Kami letakkan seperti ini contoh dari Jawa dan Sumatera. Garis Jawa dan garis Sumatera itu sangat berbeda, ya. Tetapi tetap orang bisa berkata bahwa memang, wow, this is Japanese. Seperti itu. Kita meletakkan ada artwork di atas sofa, kemudian ada juga itu yang disebut dengan bed runner, yang berbeda-beda untuk setiap tipe, dan juga ada artwork juga di atas dari minibar seperti itu, dan juga ada artwork juga yang kita letakkan itu terbuat dari kayu dan kain untuk memasuki kamar mandinya. Bagaimana dengan di Grand Aston Hotel? Ini juga seperti itu. Ada beberapa model atau beberapa macam dari executive suite, semuanya layoutnya sama, furniture-nya juga sama, tetapi yang membedakan itu adalah color scheme-nya. Dan ini adalah Japanese suite. Kalau orang masuk, lalu tidak ada sesuatu apapun ada di atas background dari master bedroom-nya, atau sebagai artwork di atas sofanya, mungkin orang tidak akan pernah tidak pernah paham bahwa itu adalah suite Japanese. Tapi ketika kita meletakkan itu ada artwork dari gunungan dan juga artwork dari gong Jawa yang ada di situ, setiap guest atau setiap tamu yang masuk di situ, dia tahu, wow, aku masuk ke sebuah suite room Jawa. Ini adalah Chinoiserie Suite. Jadi sama, di sini pun ketika orang itu masuk, dia langsung berkata, ini namanya, aku paham, ini adalah Chinoiserie Suite. Karena apa? Karena artwork di situ berbicara tentang tema tersebut. Bagaimana dengan ini? Ini adalah Sheraton Hotel Presidential Suite dari Kuta Bali. Ya, kami bekerja sama itu dengan A2J. Nah, ini pun sama. Ini adalah Presidential Suite dan kami juga ternyata kami itu diminta untuk betul-betul itu membuat apapun yang bisa ketemu. Bisa nggak ini bisa menjelaskan dan menerangkan bahwa ini adalah sebuah living room Tirta Gangga yang berasal dari Kerajaan Karangasem. Jadi kita mendesain dari mulai bench-nya, bantalnya, kemudian juga dengan coffee table-nya, dengan artwork juga yang ada di sana. Jadi ternyata artwork itu juga bisa mendesain ya apapun juga yang dibutuhkan ketika barang itu harus berkata bahwa aku nih artwork yang harus bisa berteriak tentang tematik dari ruangan tersebut. Hal yang ketiga, itu adalah bagaimana artwork itu transform space adalah by telling a story. Ini adalah panel artwork yang ada di Hotel Four Seasons. Ya. Kalau kita melihat di sini ini adalah satu, kami bekerja sama dengan Shampalimo,
yaitu desainer Champalimaud, dan dia berkata begini, aku tidak mau meletakkan just dinding biasa, tetapi ini harus dinding yang bisa memperkenalkan ini Indonesia. Itu sebabnya kami perkenalkan yaitu dengan ukiran batu, dicampur atau dikombinasi yaitu dengan ukiran kayu jati. Silakan. Tematik kami saat itu adalah yang sebelah kiri itu adalah the cultural richness of Indonesia, dan yang di sebelah kanan itu adalah the natural richness of Indonesia. Jadi ada 4 dan 4. Kalau yang kuning-kuning itu semuanya itu terbuat dari kayu jati. Sementara yang tidak, yang warnanya black and white, itu semuanya terbuat dari batu ya, terbuat dari terbuat dari batu yang terukir seperti itu ya. Jadi kami tahu ya bahwa Hadiprana Artwork itu kadang-kadang harus berfungsi sebagai duta besar. Duta besar apa? Duta besar seni Indonesia yang inginnya itu memperkenalkan, inginnya itu melestarikan budaya Indonesia. Dan saya berpikir kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Dan seluruh artwork itu kita buat itu dengan free hands. Jadi bukan dengan dengan komputer ya, tetapi dengan free hand. Dan ini adalah contoh-contohnya. Kenapa? Karena kegerakan tangan itu yang bebas seperti ini, itulah yang menghidupkan. Silakan. Ya, oh ya. Yang keempat itu adalah strateginya adalah dengan membuat atau by using element of surprise, 1. 2 adalah dinamis. Dan yang ketiga adalah menghadirkan efek yang dramatis. Ini adalah contohnya. Ini ada di Four Seasons Hotel. Ya. Bagaimana ya sebuah elemen surprise. Artwork itu tuh bisa membuat orang itu terkejut seperti itu. Ini adalah tempat yang sangat-sangat biasa sebetulnya. Tapi ketika kami meletakkan satu benda atau artwork ini artwork surprise. Kenapa kami bilang surprise? Ketika pria itu keluar dari toiletnya, dia akan melihat ada gambar kuda. Padahal artwork cuma 1. Tapi ketika wanita itu keluar dari powder roomnya, maka dia akan melihat itu adalah gambar dari bunga. Artworknya hanya 1. Jadi orang selalu bilang, ini kok aneh. Tapi ini adalah satu surprise yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak pernah terpikirkan. Jadi di sini, walaupun itu adalah sebuah tempat lalu lalang, tidak terlalu penting, tapi kami ingin meletakkan sesuatu yang membuat orang yang datang ke situ akan mendapatkan satu kejutan yang tidak dia dapat di tempat-tempat lain. Hal yang kedua, ini juga elemen of surprise. Ya, ini ada di pelataran juga. Ini adalah satu koridor tangga yang sebetulnya orang tuh lalu lalang saja, hanya untuk naik, kemudian hanya untuk turun. Kita bisa biarkan bahwa seluruh tangga ini ya putih saja. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Karena di tempat di mana orang itu akan berjalan, sebetulnya mereka itu punya mata-mata, dan mata inilah yang sebetulnya itu perlu untuk dipuaskan. Itu sebabnya kami melukis itu dengan tangan ya. Ini adalah lukisan tangan sebetulnya yang disebut dengan Gemah Ripah Loh Jinawi. Jadi tidak ada sesuatu yang sama, tapi ketika kita jalan seperti itu, inilah lukisan itu. Dan sesuatu yang luar biasa, ternyata dari yang tadinya kami berpikir itu hanya untuk sesuatu yang go to some dari from first level to the second level, saat ini menjadi destination, satu tujuan. Jadi orang selalu bilang begini, aku ingin ke pelataran karena kepingin berfoto di situ sebagai objek yang luar biasa. Element of surprise juga. Ini ada di Raffles Hotel ya, ada di Ciputra. Kami bekerja sama dengan HBA. Kenapa kami bilang surprise? Sebetulnya di situ kami membuat itu sebuah panel yang sangat besar
yaitu panel yang terbuat dari brass, ya. Panel dari artwork yang kita itu setilir atau kita ambil itu konsepnya itu dari lukisan-lukisan dari Hendra Gunawan. Tapi kita tidak lakukan, kita tidak harus sesuatu yang besar itu langsung ada di depan, tidak usah. Tetapi justru dengan menyembunyikan itu di dalam dan seperti ngintip di kanan dan kiri, justru orang itu lari ke situ. Untuk apa? Bertanya, ada apa sih di situ? Ternyata ada lobby lounge. Ada lobby lounge di situ. Dan orang banyak sekali yang berkata, aduh ini bagus. Sangat-sangat bagus. Karena intricate sekali. Jadi seperti sebuah bordir. Tapi bordir itu, kita lakukan itu bordir itu dengan kuningan atau dengan brass. Yang ketiga itu adalah dinamik dengan artwork, ya. Ini kita lakukan itu di Sheraton Hotel yang ada di Kuta Bali. Ini bersebelahan itu dengan coffee shopnya, ya. Apa sih ini? Ini adalah panel-panel yang betul-betul kalau kita lihat itu menghadirkan ilusi, ya. Itu menghadirkan ilusi. Karena apa? Karena sebetulnya panelnya nggak jalan, tapi kalau kita memandang itu dari sebelah kiri akan sangat berbeda dengan kalau kita pandang itu dari sebelah kanan. Jadi itu 45 derajat di sebelah kiri berbeda dengan 45 derajat yang di sebelah kanan. Tapi itu seperti bergoyang. Hanya karena apa? Karena kita ukir secara kontemporer, secara modern. Seperti inilah terjadinya. Jadi ini betul-betul artwork yang sepertinya itu sangat dinamis karena kita memang menginginkan ini adalah tematiknya itu adalah angin. Ya, jadi kalau angin itu kan harus bergoyang. Dan dengan ilusi seperti ini, artwork ini seolah-olah itu seperti bergoyang. Nah, yang ketiga, itu ada dramatic effect dari artwork. Ini adalah salah satu private villa yang ada di Bali, dan itu ini adalah hanya koridor. Ini bukanlah lobby, bukannya apa, ini hanya koridor. Koridor ini bisa kita hanya cuman lakukan ini didesain oleh arsitek dan oleh Hadi Prana Interior, ya. Dan dengan luar biasa Hadi Prana Interior itu mendesainkan bahwa saya tidak mau bahwa koridor ini tuh hanya plain, hanya sekedar kayu saja, tetapi harus bisa bercerita. Harus bisa menghadirkan sesuatu yang sakral, dan inilah yang dilakukan. Jadi itu dinding itu full terukir dengan batu. Kami buat itu menjadi hitam dan di beberapa tempat itu diberikan itu emas. Dan ini sangat komplement sekali itu dengan ceiling yang terbuat dari kayu, ya, seperti itu. Dan ada sculpture, ini berbicara tentang Pandawa, ya. Jadi kalau orang masuk ke situ, bahkan ownernya sendiri bisa berkata bahwa ini adalah istana buat saya. Betul-betul ini istana buat saya. Nah, how does Artwork transform space juga? Ini yang kelima, ya. Dengan berinteraksi dengan nature atau berinteraksi dengan alam. Seperti apa, ya? Ini ada di Movenpick Resort, ya. Ini arsitek interior itu special lighting itu semua dari Hadi Prana, ya. Kami membuat itu adalah artwork ini itu ada di atas, ya, dan artwork ini bisa bergoyang untuk apa? Supaya ketika angin itu ada, maka artwork ini bergoyang, dan ketika ada matahari, maka artwork ini pun itu akan bisa menghadirkan lukisan bayangan di lantai yang ada di bawahnya. Ini sangat luar biasa karena itu kalau bergoyang seperti itu seperti kayak bisa menari-nari, ya. Tidak ada mesin, tetapi anginlah yang menggoyangkan ini. Bagaimana dengan ini? Sebetulnya ini ada di satu villa juga di Bali, itu arsitek dan interiornya juga dari Hadi Prana. Ini ada satu tembok, ya, yang just a tembok. Tapi kita letakkan artwork yang ada di situ, dan ini yang luar biasa karena kita mempersilahkan matahari itu dari jam 7 pagi terus nanti sampai dia tenggelam, itu untuk apa? Mempersilahkan matahari itu untuk melukis bayangan di atas tembok seperti ini. Dan itu luar biasa.
Kalau malam hari, maka yang ada adalah apa? Kita memakai special lighting. Jadi sepanjang hari itu dari pagi sampai dengan malam hari ini seperti berubah-ubah. Jadi si tembok ini betul-betul menjadi kanvas yang luar biasa, sangat indah. Yang keenam itu adalah kita mentransform space itu dengan artwork itu placing the right accessories. Ini ada di Grand Cafe yang berada di Grand Hyatt ya. Segala sesuatu yang ada di situ itu artwork. Jadi in such an extent ya ada apa namanya kita membuat artwork yaitu yang berupa piring-piring ya. Itu bukan piring-piring antik tapi it looks antique right now begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita juga bikin juga furniture art, aksesoris yang diletakkan di dalam rak-rak itu juga. Kami membuat juga tapestry. Kami juga seluruh dari dekoratif bantal yang ada di situ itu pun dari Hadi Prana Artwork karena diinginkan betul-betul adalah harus Indonesia seperti itu. Jadi ini semuanya, semua yang ada di Grand Cafe itu adalah Hadi Prana Artwork yang bekerja sama dengan HPE. Yang bagaimana dengan by creating a point of interest ya. Ini yang ketujuh ya. Ini juga ada di pelataran. Silakan. Sebetulnya landscape ini tanpa artwork ini juga tidak apa-apa. Tetapi itu hanya akan menjadi hutan belantara saja. Orang tidak akan tidak akan bisa menikmati itu lebih lagi. Tapi ketika diletakkan ada 17 sculpture yang ada di situ, berbeda-beda, tidak ada yang sama. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali orang-orang itu bisa pakai ini untuk menjadi tempat untuk selfie ya, untuk berinstagram. Dan juga ketika ada acara, ini menjadi background yang sangat indah. Ini adalah yang terakhir, bagaimana ini artwork itu bisa menjadi alat petunjuk. Jadi artwork ini diletakkan di situ di tengah-tengah dari kolam berenang ya. Untuk apa? Supaya setiap tamu-tamu yang lewat di situ pasti dia akan berhenti dan matanya langsung tertuju kepada the most point of interest, yaitu apa? Yaitu tempat untuk pernikahan yang ada di ujung sebelah sana. Jadi artwork ini diletakkan untuk membuat orang yang tadinya tidak fokus, akhirnya memfokuskan sesuatu. Mengarahkan itu. Tadinya kami berpikir seperti itu. Tetapi rupanya ada hal yang lebih lagi yang dikerjakan, yaitu bahwa artwork ini bisa dipakai juga untuk orang berfoto di situ. Dan rupanya ini sangat indah. Kalau tidak salah ini adalah baju dari seorang Ana Avanti. Ya, dia berpotret di situ atau berfoto di situ dan itu sangat luar biasa. Baik. Demikianlah. So the power of artworks, how artworks transform spaces itu ada tujuh strategi yang kami lakukan ya. Dan mungkin nanti ke depan ada strategi-strategi yang baru lagi. Sebelum saya mengakhiri, mari kita baca ini ya. Art is not what you see, but what you make others to see. Artinya apa? Hadi Prana Artwork itu ketika dia menciptakan sesuatu, kita itu selalu setiap barang yang diciptakan itu punya misi. Dan misi yang harus dilepaskan itu selalu misi yang sangat positif, yang selalu membangun. Kenapa? Karena kita tuh ingin sekali setiap orang yang melihat artwork dari Hadi Prana, ini pasti akan memiliki pengharapan. Pasti akan memiliki sesuatu yang dia berbicara kepada dirinya sendiri. Itu yang menjadi message, itu yang menjadi misi dari setiap barang-barang artwork
yang kita buat. But beauty is in the eye of the beholder. Artinya apa? Setiap orang itu punya selera beda-beda. Jadi kami tidak bisa memaksakan itu. Kami cuma bisa tahu cuma satu. Artwork itu harus sesuatu yang kita sukai. Harus sesuatu yang bisa berbicara, yang cukup kuat untuk kita pribadi. Supaya ketika kita melihat itu, maka kita akan melihat begini, wow, itu adalah artwork. Kalau saya lihat itu berbicara soal keindahan yang berlapis-lapis. Setiap saya lihat, saya selalu punya semangat untuk melihat artwork saya, yang namanya keindahan berlapis-lapis itu. Kenapa? Karena saya percaya ketika saya lihat, saya diingatkan bahwa apa? Bahwa hari ke depan, itu pasti lebih indah daripada hari ini. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Baik. Oke. Selamat sore semuanya. Sekarang saya mau sharing sedikit mengenai kolaborasi antara Hadiprana dengan Mosaic Art. It's a great honor untuk bisa desain satu koleksi signature tiles. Dan karena kita percaya bahwa artwork membawa soul, membawa jiwa kepada setiap tempat. Jadi dengan kolaborasi ini kita harap bahwa tiles-tiles yang kami desain bisa membawa karakter yang sangat kuat dan message-message yang sangat kuat supaya bisa captivate people dan bisa membuat generasi-generasi. Oke, untuk inspirasi kolaborasi antara Hadiprana dan Mosaic Art, kami terinspirasi oleh batik. Jadi gambar yang Anda lihat di presentation ini adalah pattern yang dibuat sudah lama sekali sejak Hadiprana established 60 tahun yang lalu, sewaktu semua masih hand-drawn, belum ada computers, dan kami, it's like an homage, ya, like sebagai, we want to respect our founder Hendra Hadiprana, karena dia adalah seorang arsitek, designer yang sangat appreciate details. Dan kami merasa melalui kolaborasi ini, kita bisa benar-benar explore details, tapi membuat sesuatu modul yang contemporary dan juga sangat applicable untuk berbagai interior design atau arsitektur juga. Jadi untuk prosesnya, karena kita tidak hanya mau menjiplak desain yang zaman dulu untuk tiles yang sekarang, kami mau transform semua desain-desain yang zaman dahulu. Jadi tim artwork kami explore the characters dan garis besar dari desain-desain yang historical ini, dan disimplify, di-develop terus supaya bisa lebih contemporary dan modular, dan juga mengikuti technical requirements untuk membuat 3D concrete tile-nya. Nah, yang pertama desain tile-nya namanya kupu-kupu. Kami terinspirasi oleh kupu-kupu karena kupu-kupu symbolize transformasi. Dalam hidup kami selalu transformasi melalui melalui masalah, melalui kesuksesan, kesedihan, kebahagiaan. We change as a person, we grow and we develop as a person. Jadi melalui ini kami ingin orang yang semua yang melihat tile ini gitu. Dan ini juga bisa di-arrange sebagai kotak, bisa lihat di screen-nya, dan bisa memanjang juga. Jadi sangat versatile. Dan it really brings elegance and elevates spaces, misalnya di kamar mandi, dan juga di kamar tidur. Nah, yang kedua namanya harvest. Harvest konsepnya adalah bahwa ada waktu untuk segalanya, gitu. Seperti padi kan nggak langsung bisa dipanen ya. It takes time, proses, dan dengan ketekunan, dengan kerja keras, dan after all the lengthy process, we can enjoy the fruits of our labor, gitu. Jadi padi ini it's also inspired by the Balinese ornament, gitu, yang bisa dilihat di dalam ukirannya. Dan juga
kita bisa bermain dengan warna, bisa lihat di artwork ini yang di mana sebelah ranjang. Kita bermain dengan gradasi warna dan menambahkan ada gelap terang juga, jadi ada depth and sense of like dimension gitu. Dan juga bisa sebagai latar belakang untuk artwork yang lain. Nah, yang ketiga namanya kawung kopi. Kawung kopi terinspirasi dari coffee beans yang di crush dan di ground supaya aromanya keluar gitu. Seperti hidup, kadang-kadang kita melalui masa-masa yang kita merasa kayak ditekan, kayak diperes gitu ya. And we feel like it's almost our breaking point seakan-akan. Tapi we know that out of it we grow, and then beauty comes out of it. Beauty comes out of the ashes gitu. Jadinya kita harap tile ini bisa menginspirasi semua orang yang memakai dan yang melihatnya gitu. Dan ini bisa dipakai buat di interior dan juga sebagai architecture feature juga, wall art. Jadi tidak hanya harus dipasang sebagai tile yang sangat sangat simetris, sangat rigid, tapi juga bisa di scatter dan kita bisa bermain dengan komposisi macam-macam dan bermain dengan material yang di belakang tiles tersebut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mira dan Ibu Rana untuk sharingnya yang benar-benar sangat luar biasa. Tapi memang betul, saya mendengar sharing yang tadi seperti kayak eye opener gitu buat saya, bahwa memang sebenarnya art itu, kalau orang bilang art words speaks 1,000 words, itu betul banget ya. Jadi satu artwork itu benar-benar bisa merubah nuansa dari suatu ruangan, seperti yang tadi Bu Mira bilang, membuat ruangan menjadi lebih human gitu, lebih hangat. Memang kadang-kadang kita kalau ada masuk satu ruangan yang kita nggak bisa merasa, walaupun sebenarnya furniture-nya sama, tapi karena ada satu artwork itu langsung jadi kayaknya setiap ruangan jadi punya karakter gitu. Dan yang saya paling suka itu tadi yang ceritanya project yang di rumah Louis itu, Hotel Louis, yang mengenai bokor besar itu yang di dekat kolam, yang ternyata ditujukan untuk mengarahkan pandangan pemirsanya untuk melihat laut gitu ya. Nah itu benar, apa maksudnya, itu sangat menarik sekali, dan ternyata akhirnya malah itu icon gitu, yang bahwa kalau orang ke sana harus foto di situ gitu. Tadi kalau saya perhatiin ya Bu Mira, kan kalau membuat satu artwork itu saya lihat ada yang terbuat dari metal, ada yang dari kayu juga ya, atau kain. Jadi macam-macam materialnya. Yang saya ingin tahu gitu ya, bagaimana sih thinking proses itu pada saat mereka menentukan material apa yang mereka pakai untuk membuat artworks-nya itu? Biasanya ketika didesain ya, itu sudah terpikirkan harusnya materialnya itu seperti apa ya. Tetapi nanti biasanya kalau nanti sudah keluar harganya, nah itu biasanya langsung ada apa ya, ada debate gitu ya. Nah itu adalah saat dimana kita harus berpikir kira-kira nih misalnya gitu. Kalau yang bagus itu pakai kayu jati, itu bisa seperti itu, ya kan? Tetapi kalau uangnya kurang, pakai apa dong, gitu kan? Kita bisa pakai PVC, seperti itu. Jadi artinya apa? Ya kita akan lakukan sesuatu because of the budget juga, kan begitu ya. Jadi kalau kita bukan orang yang pokoknya kalau harus begini, seperti itu. Karena kan nggak bisa meet the budget. Seperti itu. Jadi di awal memang bentukan harus begini, bagus seperti begini, bagusnya pakai kayu, tetapi kalau budget tidak ada, dan kita harus pikir ulang bagaimana kalau itu terbuat dari PVC, bagaimana terbuat dari bahan yang lain, seperti itu misalnya. Itu dia. Jadi designers nih benar-benar harus kreatif banget ya Bu ya, karena mereka harus bisa langsung tahu alternatif lain apa gitu yang untuk bisa menghasilkan artwork yang bagus gitu, tetapi dengan budget yang sesuai dengan milik klien. Dan juga Oke, sekarang kita buka. Ya, oke. Sekarang kita coba mulai respon pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman designers ya. Udah mulai banyak nih. Pertanyaan pertama dari Gilang.
Bu Mira, jika dilihat dari portfolionya, artwork Hadi Prana diaplikasikan untuk public space dan brand-brand yang sudah established. Pertanyaannya, bagaimana cara mentransformasi atau mengaplikasikan sebuah artwork yang ber-Indonesia, tetapi dengan tampilan modern atau kekinian, agar lebih mudah diterima pada anak-anak muda? Iya, betul. Ditransform, betul, dirubah. Jadi seperti yang tadi Raya sampaikan ya, itu adalah bentukan-bentukan transformasi sebetulnya. Terus juga yang dibuat juga untuk di keraton itu juga bentukan transformasi. Artinya tidak kental itu adalah sebuah Indonesia gitu ya. Tapi garisnya tetap Indonesia gitu. Jadi orang tetap tahu bahwa itu adalah Indonesia. Kita banyak sekali proyek yang lakukan yang seperti itu. Kenapa? Karena memang hari-hari seperti ini ya banyak sekali proyek-proyek yang anak-anak muda ya, yang memang mereka lebih suka yang betul-betul clean, yang betul-betul sesuatu yang tidak terlalu kental ya. So apapun yang seperti itu kita bisa, dan sangat senang kalau bisa mendesainkan sesuatu yang lebih kontemporer. Itu dia. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa apabila kita ingin menggabungkan dua tema seni di dalam satu ruangan? Apakah mungkin? Dua tema seni, maksudnya adalah mungkin kalau in terms of culture, kalau in terms of culture kita boleh memang banget. Karena eclectic adalah iya. padu padan Iya. culture, bisa East meets West, bisa old and new, Iya. bisa Sangat bisa. Ya antara culture yang berbeda. Gitu. Tapi kalau art style that can be done also, nggak apa-apa. Karena yang namanya artwork itu adalah kita bisa padu padan sebetulnya. Nggak melulu suatu, misal saja sebuah rumah gitu ya. Kita kan nggak bisa bilang rumah ini hanya untuk semuanya artworknya harus Jawa aja ya. Jangan pakai yang lain gitu. Nggak bisa. Justru alangkah bagusnya kalau ada a little bit of everything seperti itu gitu. Karena ya kekayaan dan keragaman Indonesia itu kan memang banyak sekali gitu ya. Tidak hanya Jawa, tidak hanya Sumatera, tidak hanya mungkin katakan Bengkulu atau Bali gitu kan. Tapi kalau kita bisa padu padan itu sangat-sangat bisa. Tapi salah satu hal yang menurut kami itu kekuatan kami itu adalah memadu padan segalanya gitu. Sampai jadi ada benang merah dari depan sampai masuk ke belakang begitu ya. Ada benang merah dan benang merah ini harus selalu tuh terjalin begitu ya. Jadi setiap ruang demi ruang itu harus ada surprise demi surprise sendiri. Nah, artwork itu biasanya berperan untuk menghadirkan surprise yang seperti itu. Tapi kalau mau dicampur temanya, sangat boleh. Sangat boleh. Kemudian? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pamela Chandra. Dari manakah sebuah inspirasi membuat artwork? Dan apakah dalam perancangannya menyesuaikan culture dengan wilayah di mana bangunan itu didirikan atau menyesuaikan keseluruhan wilayah negara di suatu tempat? Baik. Nomor 1, tempat itu ada di negara mana? Betul. Nomor 2, itu adalah arsiteknya mau bagaimana? Nomor 3, interiornya seperti apa? Karena garis-garis inilah yang kita itu menjadi konsep berpikir kita. Kalau kita pernah membuatnya itu di Kolkata ya, di Kalkuta, itu kan India. Nggak mungkin kita membawa budaya Indonesia masuk ke dalam India itu. Tapi kita membawa budaya India untuk diletakkan sebagai artwork di tempat yang memang perlu orang untuk melihatnya seperti itu ya. Jadi kita tuh di dalam mendesain memang harus berakar sekali dengan budaya. Karena budaya itulah yang sebetulnya tuh sangat-sangat hidup. Sangat hidup. Rohnya itu ada di budaya itu sendiri.
Jadi kita harus banyak sekali belajar tentang budaya apa yang ada di sana. Ketika kami waktu itu di Shenyang, di Cina, ya kita nggak membawa budaya Indonesia, tapi membawa budaya Cina. Untuk apa? Ya untuk meletakkan artwork-artwork di sana. Seperti itu. Oke. Oh, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih. Ini pertanyaan praktikal nih, Bu. Selamat sore, saya mau tanya. Dalam desain suatu bangunan, apabila ingin memberitahu perjalanan dari bangunan itu agar pengunjung paham, selain kita menggunakan foto-foto dari awal bangunan berdiri hingga sekarang, hal apa lagi yang bisa menggambarkan perjalanan sebuah bangunan itu? Misalnya bangunan itu kantor. Oh, bangunan itu kantor ya? Pertanyaannya adalah ini perjalanan, sebuah perjalanan itu kan macam-macam kan ya. Perjalanan itu kalau kantor misalnya, itu juga bisa letakkan penghargaan demi penghargaan yang memang usaha itu pernah dapatkan. Itu juga bisa kita letakkan. Atau juga yang bisa juga adalah sebuah budaya yang memang di kantor itu tegakkan. Itu budaya apa? Nah, itu pun kita bisa memasukkan itu ke dalam artwork. Contohnya waktu itu kita buat itu misalnya satu, budayanya tuh kerjasama gitu kan. Nah, kita bikin artwork yang orang kalau lihat itu adalah kerjasama tanpa tulis itu kerjasama. Seperti itu juga bisa. Jadi perjalanan dari sebuah sebuah kantor itu saya udah terbayang sekali itu. Jadi kalau punya koridor yang panjang gitu ya, yang menjemukkan, yang membosankan, wah kita bisa taruh artwork yang betul-betul menceritakan perjalanan dari kantor tersebut. Dan mungkin ownernya bisa cerita, wah ini dia nih, saya begana begini, begitu. Tapi kalau kita itu racik, kita desainkan, itu tidak hanya sekedar ceplak-ceplok gitu ya, itu akan menjadi sebuah desain artwork yang sangat bagus dan orang akan terkagum-kagum dengan itu. Oke. Jika dilihat apa? Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, Bu. Dari Elsa. Ya. Ya. Saya sangat mengagumi artwork Hadi Prana. Pertanyaan saya, apakah ada rasio yang dipakai sebagai patokan atau panduan saat menentukan ukuran dari artwork dalam sebuah space untuk memberikan efek surprise? Itu harus ada di dalam gambar. Terukur di situ. Jadi kita pakai 3D kan? Seperti itu kan. Jadi efek surprise itu jadi harus digambar dulu di dalam 3D kita. Di dalam 3D kita. Tapi sebelumnya kita itu harus mengerti bahwa ini artwork temanya satu, surprise. Ini artwork punya misi, membuat orang itu terkejut seperti itu. Nah itu harus dari desainer artwork. Seperti itu. Nggak semua artwork harus jadi surprise, tapi begitu dia letakkan ini harus jadi surprise, maka kita akan kulik itu si artwork itu betul-betul harus menghadirkan surprise bagi orang yang pertama kali melihat. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau untuk scale yang besar gitu ya, satu ruang yang besar atau ruang yang luas sekali, maka kita harus betul-betul itu menggambarkannya itu dengan ukuran dan sebagainya di 3D supaya betul-betul tahu gitu ya. Jadi orang itu datang nggak shock gitu kan, tapi orang itu datang harus kagum, bukan shock gitu kan, untuk berkata, waduh, ini ukurannya kok ini pas semuanya, seperti itu gitu ya. Harus terukur. Ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Mungkin kita pertanyaan berikut ini menarik juga nih. Ya. Terima kasih dari tim Hadi Prana atas presentasinya, sangat menginspirasi. Saya mau tanya, apakah bisa sharing bagaimana approach dari tim Hadi Prana, baik artwork, arsitektural maupun interior, dalam mengelaborasi pesan yang ingin diangkat oleh Hadi Prana sendiri tanpa terjadi konflik dengan value yang ingin diangkat oleh sebuah brand hotel? Ya,
begini, biasanya kalau sebuah brand hotel itu akan memberikan garis-garis desain untuk kita. Dan sebuah brand yang kuat itu biasanya mereka juga akan datang dengan harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kita sebagai arsitek atau interior itulah yang akan memberi temanya. Kita yang berkata, jadi apa yang merupakan dari si brand ini harus begini, 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 kita sebagai arsitek itu nanti akan bilang, kalau begitu temanya adalah ini. Temanya itu adalah entah apalah pokoknya. Saya mau temanya seperti ini, itu berasal dari arsitek. Dan nanti furniture atau dari interior itu harus merespek si arsitek itu inginnya seperti apa. Artwork harus merespek juga si arsiteknya itu seperti apa keinginannya. Jadi untuk bekerja sama dengan brand hotel itu biasanya seperti itu. Jadi arsitek itu harus mengerti garis-garis yang diinginkan oleh brand tersebut. Kemudian dia akan akan terjemahkan itu dengan keahliannya sebagai arsitek. Dia ingin bangunan ini nih nanti tampilnya tuh seperti apa dan ingin melepaskan message-nya seperti apa. Seperti itu. Dan untuk brand hotel itu biasanya mereka terima sekali. Mereka sangat menerima seperti itu ya. Karena apa? Karena mereka minta supaya memang hotel itu harus unik. Dan kata unik itu kan nggak bisa general kan. Unik itu harus lahir dari hati seorang arsitek kan. Bagaimana dia ingin melahirkan sesuatu yang betul-betul nggak pernah ada. Kan begitu ya. Jadi harus unik sekali. Seperti itu. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi waktunya kelihatannya sudah mulai hampir habis. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, Bu Mira. Pertanyaannya soalnya menarik nih. Saya mau bertanya, dalam lingkup interior, bagaimana cara menciptakan sequence yang baik dari perpindahan tema-tema artwork dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya agar tetap terlihat harmonis? Betul. Dari satu ruangan kepada ruangan berikutnya. Kalau itu ada pintu, sebetulnya anything itu harmonisnya itu karena tematiknya itu sama, gitu kan ya. Pintu itu selalu membuat gini, itu adalah ruangan sana dan ini adalah ruangan yang sebelah sini ya. Tetapi tema dasar ya, itu menurut saya tuh tema utama itu selalu harus ada di pikiran kita. Nah, nanti per level kalau kita membuat suatu desain hotel yang berlevel-level begitu kan ya. Tema utama apa? Nah, berikutnya level-level ini juga harus punya tema. Tapi tema setiap level ini itu harus sinkron dengan tema yang paling utama begitu. Supaya apa? Supaya orang nggak bingung gitu ya. Jadi misalnya tema utama itu adalah membuat seperti pohon, sesuatu yang natural sekali, seperti itu. Itu tema yang utama. Nah, bagaimana dengan level pertama, level kedua, level ketiga? Semuanya itu ya harus dengan ide si pohon ini. Mungkin yang di sini adalah temanya adalah bagian batangnya, misalnya begitu kan. Nanti yang di bawahnya itu bagian daunnya, misal seperti itu. Nanti bagian akarnya seperti itu gitu ya. Tapi semuanya itu harus kalau orang itu melihat secara keseluruhan ini harus memberi satu unity in the spirit gitu ya, bahwa ini tuh nggak ceplok-ceplok dan nggak saling nggak harus terhubung satu sama lain. Begitu ya. Kita bisa kan kadang-kadang bisa melihat ada satu artwork atau satu bangunan itu yang artworknya itu ada dari mana-mana. Bingung kita masuk di situ. Kenapa? Karena baru beli langsung ceplok seperti itu. Nah, beli tidak apa-apa. Tetapi yang bagus adalah bagaimana si artwork ini harus terkait dengan artwork yang ada di sebelah sini, begitu gitu ya. Supaya apa? Supaya cantik, supaya manis. Nggak saling menjatuhkan begitu ya, tetapi saling mendukung. Jadi memang meletakkan artwork di tempat yang tepat dengan barang yang tepat gitu ya. Ya itulah pekerjaan kami. Seperti itu. Ada yang kita harus buat, ada yang harus kita beli. Seperti itu ya. Tetapi
untuk membuat boleh nggak kalau dari satu tema ini nanti masuk lagi ke tema berikutnya. Kalau itu ada pintu nggak apa-apa, terpisah saja, it's okay. Sangat-sangat oke, tidak apa-apa. Itu seperti begini, membuat artwork di koridor dengan artwork yang ada di dalam ruangan-ruangan hotel-hotel standar, gitu kan? Itu kan juga nggak harus sama seperti itu kan? Itu dia. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin karena waktunya, atau mungkin Bu Mira mau jawab satu pertanyaan lagi, masih oke? Yes. Oke ya, satu lagi terakhir nih. Ini oke. Jika melihat dari artwork yang syarat tentang Indonesia Story, tantangan terbesar apa untuk adaptasi ke masa depan yang cenderung semuanya menggunakan teknologi? Yang cenderung kontemporer atau artwork yang movable? Betul, ya. Kesanalah kita akan menujunya. Betul. Mungkin memakai apa? Yang pakai apa? Kan film. Like multimedia. Ya, dengan multimedia, video, animatronics, gitu kan. Itu macam-macam sekali. Lighting, bisa dengan lighting, sensor. Iya. Ini teknologi sangat limitless ya. Iya, teknologi itu dengan sangat materials limitless. juga. Material selalu berkembang. Jadi kita harus selalu beradaptasi. Selalu harus beradaptasi, terutama dengan teknologi. Karena dengan teknologi itu kan kita bisa artwork itu tuh bisa seperti foto yang terkini hari itu, gitu kan ya, ya kan? Tapi itu bisa jadi artwork yang luar biasa. Misalnya hotel di sini, Hotel Andas misalnya begitu kan, jam sekian, tapi itu adanya di Hong Kong misalnya seperti itu kan. Tapi itu bisa membuat sesuatu gambar atau yang jalan terus kan, itu bagusnya luar biasa. Tapi juga mungkin yang penting, don't let the technology determine what you do. Gitu. Make sure you have a strong concept, baru mencari teknologi yang mendukung. Gitu. Jangan sampai terbalik. Iya, jangan terbalik. Iya. Jadi very strong concept. Dari situ kita ambil yang memang artwork membutuhkan teknologi. Mungkin tidak semuanya, ya kan? Karena kalau semuanya itu akan boring gitu ya. Tetapi kita harus pilih-pilihnya tuh harus pinter aja, begitu. Ada yang pakai teknologi, ada yang tidak, seperti itu, begitu kan? Jadi mencampurkan itu seperti bikin gado-gado lah, tapi ya gado-gado yang harus enak. Itu dia, begitu. Oke, terima kasih Bu Mira dan Bu Raya untuk sharingnya pada sore hari ini yang benar-benar saya harap teman-teman desainer bisa mendapatkan banyak input dan juga eye opener gitu untuk semua yang sudah didapat pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman designers yang sudah mengikuti acara hari ini. Dan apabila ada dari teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk Mosaic Art, bisa langsung juga visit akun Instagram Mosaic Art dan juga melihat ke dalam website kami, atau juga apabila ingin melihat versi rekaman dari presentasi hari ini, bisa juga langsung login dan juga subscribe ke Mosaic Art YouTube channel. Besok kami akan mengirimkan email yang berisi presentasi pada hari ini dan juga link untuk teman-teman bisa mendownload katalog signature yang tadi sudah saya sebutkan mengenai 20 desain baru hasil kolaborasi kami dengan 7 designers. Di sini mungkin nanti teman-teman bisa melihat desain-desain kolaborasi antara Mosaic Art dengan Hadi Prana yang bisa langsung dipelajari, dan di sini ada jelas ukuran teknis spesifikasinya dan juga ukuran-ukuran dan pilihan-pilihan warnanya. Nah, untuk pembicara kita yang berikutnya pada episode yang ke depan, kita akan kedatangan 2 pembicara dari Genius Loci. Mereka adalah Bapak Alex Bayu Saputro dan Benjamin Kim. Dan mereka akan membahas tentang surrealism design, creating a dreamy world. Suatu topik yang sangat menarik dan saya harap teman-teman bisa mengikutinya, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih dan selamat sore.